Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asifa Ulia Mutmainah dari B2 PGSD non-reguler. Di sini saya akan menjawab pertanyaan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh Bapak Dedi Junaidi MPD. Tujuan utama pernikahan. Yang pertama, untuk mencapai ridha Allah. Yang kedua, untuk membangun kedekatan dengan Allah. Yang ketiga, untuk mendapatkan sakinah, mawadah, warahmah. Selanjutnya, solusi mengatasi tekanan dari orang tua yang menginginkan pesta pernikahan mewah, yaitu dengan cara membuka ruang diskusi dengan orang tua. Jelaskan secara baik-baik bahwa menurut Islam walimah atau pesta pernikahan memang wajib, tapi tidak perlu mewah, yang terpenting rukun dan syarat sahnya terpenuhi. Nabi Muhammad kepada Abdurrahman bin Auf pernah berkata, buat walimah walaupun menyembelih 1 ekor kambing. Selanjutnya, tentang kekhawatiran perempuan tentang peran dan pendidikan setelah menikah. Menuntut ilmu tidak bertentangan dengan pernikahan. Menikah bukanlah penghalang untuk terus menuntut ilmu, karena sejatinya kita sebagai manusia diwajibkan untuk terus belajar dari lahir hingga liang lahat. Terlebih, perempuan merupakan madrasatun ula, artinya madrasah pertama bagi anak-anak nantinya. Kita sebagai perempuan harus pintar-pintar membagi waktu antara belajar dan melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri. Contoh realnya, Aisyah radhiyallahu anhu. Walaupun beliau menikah muda, beliau tetap bisa produktif dan menghasilkan karya. Bahkan beliau menjadi pewaris hadis terbanyak keempat. Selanjutnya, hukum menunda pernikahan. Jika dapat menjaga diri dalam dosa, maka boleh saja menunda. Tapi jika merasa apabila ditunda akan menjerumuskan pada dosa, maka harus disegerakan. Bicara kemampuan biaya, Allah akan memberikan rezeki bagi orang yang berjalan menuju takwa dari arah yang tidak diduga-duga. Allah berfirman, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Quran Surat At-Talaq ayat 2-3. Prinsip seorang pendidik dalam Islam. Yang pertama sebagai mu'alim, murabi, mudzakir, dan mursyid. Dalam kasus kita itu adalah pendidik akhlak, membawa maksud yang lebih luas. Pendidik tidak hanya mengajarkan ilmu, tapi juga memperbaiki kualitas kepribadian murid dan mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. 3 strategi praktis untuk meningkatkan hubungan emosional dengan siswa. Yang pertama, membangun kedekatan dengan berbagi cerita dan mengingat detail kecil tentang siswa. Yang kedua, menciptakan suasana positif, gunakan sedikit candaan, berikan pujian dan juga pengakuan. Yang ketiga, menjadi pendengar yang baik dengan mendengarkan ketika siswa berbicara, tunjukkan empati, dan jadi tempat bercerita. Contoh kegiatan yang kondusif, menyenangkan, dan islami, yaitu dengan membuat drama islami yang mengangkat kisah-kisah yang inspiratif. Siswa berkreasi, memakai kostum, dan tampil. Terakhir, di sini saya akan menjelaskan tentang Islam rahmatan lil alamin, ekonomi syariah, dan pernikahan dalam Islam. Islam rahmatan lil alamin. Islam rahmatan lil alamin berarti Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi juga hubungan manusia dengan sesama dan alam semesta. Prinsip ini menekankan pada nilai-nilai kasih sayang, keadilan, keseimbangan, dan ridho Allah. Yang kedua, ekonomi syariah. Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berlandaskan pada Al-Quran dan Sunnah. Sistem ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umat, dan menghindari praktik-praktik yang merugikan masyarakat. Yang ketiga, pernikahan dalam Islam. Pernikahan dalam Islam adalah suatu ikatan suci yang bertujuan untuk membentuk keluarga sakinah, mawadah, dan warahmah, tentram, penuh kasih sayang, dan rahmat. Pernikahan dalam Islam memiliki aturan yang jelas dan tujuan yang mulia, yaitu mencapai ridha Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.